Ya, teman-teman kita akan melanjutkan lagi emiten punya teman-teman ya untuk update-annya. Kita bacain komentar sebentar ya. Dari siapa nih? Nah, dari sini mulai dari sini dulu ya. Dari Ropi Kerois ya 11 jam yang lalu. Ibu ECMA terima kasih nanti kita bahas ya. Sehat selalu sekeluarga terima kasih. Amin ya. Terus JPFA sudah dibahas teman-teman ya. Kita agak bahas naiknya dulu ya. Di nomor satu teman JPFA ya. Kita cek dulu sebentar ya. Nah, untuk JPFA ya di nomor satu di sini teman-teman ya. Nomor satu tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 malam teman-teman pas banget penutupan bursa gitu ya, bursa ya. Ini JPFA ya sudah dibahas ya. Jadi teman-teman silahkan dilihat tadi sudah apa? SCMA ya. SCMA kita tulis di sini dulu ya. SCMA nih. Terus naiknya kita bahas nanti naik ya. Tapi untuk JPFA ya sudah dibahas ya. Terus dari Bro Firman ya, saham LPKR, MLPL, MPPA. Jadi yang mana dulu nih, Bro? Ada bot, ada dos gitu ya. Nanti coba saya pikirkan dulu. Kita catat aja dulu ya untuk LPKR, apalagi MLPL, MPPA ya. Eh, yang utama aja teman-teman nanti mah ke depannya yang utama aja ya. Yang teman-teman mau diteliti teman-teman nanti kita bandingkan dengan penelitian saya ya. Dari Bro Longsong Meng hadir terima kasih sama-sama Bro ya. Terus dari Kidos Play As ya. Mohon Anissa Raja nanti kita coba Raja ya. Mudah-mudahan keburu nih teman-teman ya. Raja udah belum nih? Oh, belum ya. Raja udah belum. Sini Mang ya. Mau RUPS katanya Mang. Mang udah belum? Mang. Oh, Mang udah di bagian DPO tuh. Eh, nanti itu dibahasnya teman-teman ya. Kita Mang RUPS ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya. Kita ke atas sedikit. Eh, Aribowo untuk Mister Sam, Mister PP nanti kita bahas dari Cesar, Cesario ya bagus 5920 ya Bro Cesario ya. Bahas brand mas sebelumnya selalu baik nanti kita saham-saham untuk Mister PP nanti kita bahas tersendiri teman-teman ya. Karena untuk saham Mister PP biasanya suka mingguan teman-teman ya atau enggak beberapa hari sekali kita bahas ya. Oke teman-teman kita langsung aja ya. Tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah berikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri gitu ya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya terima kasih, yang telah memberikan support yang juga terima kasih ya, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan kembalikan kali kepada teman-teman. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah ya. Baik, kita langsung ke MDRN ya, MDRN. MDRN ada apa nih MDRN? Dia lagi sideways teman-teman ya. Mendapatkan tato teman-teman ya, MDRN ya. Tato kelas 1 sama kelas 5 teman-teman ya. Dia lagi dihukum teman-teman ya. Ya kita catat dulu di sini ya. Ini FCA kelas 1 dan kelas 5. Nah, teman-teman kalau FCA kelas 1 mungkin agak mudah ya, dia hanya butuh di angka 51, 52 ataupun 50, 51 selama 3 bulan cenderung dia bisa keluar daripada FCA gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, emiten-emiten yang punya kelas lebih ya, angka 5, angka 4 ataupun lain sebagainya gitu ya. Dia membutuhkan lebih teman-teman ekstra. Kenapa ekstra? Karena kan kalau nomor 5 kan equity-nya negatif teman-teman nih. Equity-nya kan negatif nih. Laporan keuangan negatif, kita lihat di sini betul apa tidak negatifnya. Nah, betul teman-teman, equity-nya negatif. Artinya teman-teman harus memahami ya. Ketika equity negatif ya sudah lumayan tidak bagus teman-teman ya, secara fundamental tidak bagus. Kita lihat hutangnya, teman-teman ya, hutangnya itu sampai dari minus satu teman-teman ya. Artinya minus sudah luar biasa, jadi udah tidak punya equity tapi hutangnya ada teman-teman ya.
Mungkin kalau equity-nya, negatif, kalau hutang nggak ada masih mending gitu kan, tidak punya kewajiban kepada orang lain. Nanti kalau, equity negatif, harus bayar hutang bagaimana gitu kan, di PKPU kan, sedangkan case-nya aja sampai 1 miliar, biasanya kalau 1 miliar itu di bawah 1 miliar teman-teman ya. Tapi ini untuk revenue-nya lumayan teman-teman, dari 12 ke 11 dia tidak terlalu banyak penurunan gitu ya. Nah dari kuartal 1, untungnya dari 83 ke 212 artinya ada peningkatan juga teman-teman ya. Nah kalau MDRN ini posisinya sekarang itu masih ada pembuangan dari seorang bandar lokal sama kalau Foreign biarin aja teman-teman ya, kalau di kelas FCA kelas 1 ke bawah itu ya. Dia itu kemarin ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tapi kemarin ngambil 327 kecil teman pengambilan, jadi ini belum ada pengambilan dari seorang, bandar lokalnya ya. Kalau FCA kelas 1 terutama angka 50 ke bawah ya, itu yang cenderung untuk memaaf harganya itu adalah bandar lokal, jadi tergantung dari bandar-bandar lokalnya. Ini apalagi ada kelas 5 teman-teman ya, ini yang harus kita waspadai itu kelas 5-nya. Jadi teman-teman kalau yang punya MDRN ya lebih baik dia pasti dijual di 50 ke bawah, teman-teman bisa average aja nanti jual ketika teman-teman mungkin bisa di harga 9. Kalau sekarang 7 kan sudah mulai kalau dia sudah mulai di angka 8, angka 9 mungkin akan lebih baik lagi gitu ya. Nah juga standarnya di sini teman-teman ya, di angka 11 nih si MDRN ini ya, dia bisa mencapai ke harga 11. Nah mungkin teman-teman bisa average dah di harga 7, di harga 8 ya, tapi tetap harus hati-hati. Kalau teman masih punya barangnya gitu. Tapi kalau teman-teman, pengen ngambil, saya pikir jangan deh gitu. Kenapa jangan? Ini, equity-nya, teman-teman, yang penting equity negatif nih. Kecuali kalau FCA kelas satunya hanya nomor satu aja gitu nggak jadi masalah. Ini ada keterusannya ya. Artinya, dia punya lainnya. Jadi, teman-teman, si MDRN ini walaupun dia ke harga 1.000, 2.000 gitu kan, walaupun ke angka 300, ke angka 100 gitu. Apabila dia masih, kelas 5-nya masih ada, cenderung tidak akan bebas daripada FCA. Yang saya pinginkan itu kan setiap emiten itu bebas daripada FCA ya. Kalau FCA kan sebagai bentuk hukuman aja teman-teman, apalagi ini hukumannya di samping kelas 1 ditambah lagi kelas 5-nya teman-teman, yaitu yang membuat, si MDR ini secara LK ataupun secara fundamental kurang baik gitu aja teman-teman, karena equity-nya negatif. Baik seperti itu teman-teman ya untuk MDRN ya. Ada Demas, teman-teman kita lihat Demas. Demas. Demas masih posisi downtrend teman-teman, biarin aja dulu ya. Ini sudah tanda penurunannya sudah dilewati satu, tinggal satu lagi nih teman-teman di angka 138 ya. Kalau dia memaksakan diri ke turun ke angka 131 sama ke angka 129, nah berarti dia sudah mulai menutup pergerakan untuk tanggal 8, tanggal 9. Ini akan, salah satu kebangkitannya, tetapi dia meninggalkan jejak penurunan. Ya sedikit lagi teman-teman ke angka 129 sama di angka 130-an ya. Ini posisinya downtrend, lebih baik teman-teman santai aja kalau mau ngambil ya. Santai aja nih, tanda kenaikan sudah saya bikinkan di sini ya. Nanti kalau dia naik ke level 143 teman-teman ya, kalau dia CMA 10-nya sudah mulai dilewati tapi dia sudah mulai menuju ke atas CMA-nya berarti positif, dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia cenderung ke harga 143, tetapi CMA 10-nya masih menuju ke bawah, hati-hati dia bisa mengalami penurunan kembali, bahkan bisa ke level 138 dan ke angka 131. Soal di sini saya tidak punya turunan di sini teman-teman. Hanya angka di angka 130, 131 dan 129. Posisi MA masih di atas kanan artinya posisi downtrend. Nah, ini untuk pungutan Bandar Porter sudah mulai ngambil ya di sini nih. 28 Mei, kita cek tanggal 28 Mei. 28 Mei. Ada si Cece yang ngambil 1,1 miliar, teman-teman ya. Ini si Demas itu alot, teman-teman ya. Alot ya. Ambil 98 jual 18 dia masih banyak barang, teman-teman ya. Si BK juga masih ada barang, teman-teman. Artinya dari mulai tanggal 28 Mei itu ternyata si CC sama si BK akumulasi. Ditambah ada si BB lumayan nih, teman-teman ya. Jadi penurunan ini ternyata diambil sama bandar lokal. Nah, ini foreign juga. Maaf, bandar foreign. Bandar lokal sudah mulai ngambil di sini tapi ada pembuangan. Tapi terakhir dia ngambil 124 lot doang ya, sedikit amat ya. Jadi nanti tenang aja dulu teman-teman ya, karena si bandar lokal sama foreign cenderung di sini masih jualan ya. Belum ada pengambilan signifikan. Kalau teman-teman mau ngambil, tunggu sampai betul-betul smart money itu terkumpul dengan baik. Ini bisa sampai berapa bulan di sini ya? Dari mulai tanggal Februari akhir-akhir untuk diambil itu 24. Februari, Maret, April 2 bulan teman-teman ya.
Lebih baik teman-teman tunggu aja ya, tunggu aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, kita cek Demas ini posisi di mana. Demas. Posisi di mana? Nah, ini posisi selama 10 tahunan itu benar kan? -1 -1 ya, ya. Nah, ini posisinya teman-teman murah banget. Artinya si Demas itu dijual di harga murah bangetnya. Targetnya jangan tinggi-tinggi ya, 180 teman-teman. Tapi 180 itu kadang-kadang kejemut, kadang-kadang tidak. Kalau teman-teman mungkin targetnya ke angka 160 ataupun di bawah 150 lah, itu masih bisa teman-teman. Karena kalau ke 180 itu harus ada aksi dividen, pembagian dividen. Rata-rata 180 itu suka ke pembagian dividen ke arah situ, teman. Ini untuk naik ke 170 agak alot dikit, teman. Jadi targetnya teman-teman 150 boleh, tapi kalau teman-teman pengen ke angka yang lebih agak tinggi dikit 170, sini ada gap kan sini, target gap ini ya. Saya lupa nulis target gap di sini teman-teman. Kita tulis dulu sini gap ya, target gap. Biar nanti pas ke depannya kita tahu target gap ini. Oke teman-teman, mungkin nanti ada rekan-rekan sementara bisa ke angka 143 teman-teman. Kalau menurut saya lebih baik tunggu aja dulu ya sampai betul-betul CMA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena secara pungutan belum signifikan ya, walaupun poinnya sudah menguat tapi pemungutannya belum signifikan. Apalagi CMA-nya belum berada di bawah kanan dan masih menuju downtrend, bisa ke level yang terdekatnya 137 dan yang agak dalam dikit di angka 130 131 teman-teman ya. Lanjut ke obat teman-teman. Obat, kita lihat obat. Kita lihat obat. Ini obatnya yang kemarin sore ya, kemarin sore. Emiten yang kemarin sore teman-teman ya. Sudah mencapai offernya teman-teman ya. Obat udah mulai bagus teman-teman obat nih ya. Tanda kenaikan sudah mulai dilewati, sudah mulai bagus. Tanda kenaikan ada di angka 510 teman-teman obat ini nih. Ya sudah mulai bagus MA-nya ya. Walaupun juga akumulasi, cuma Bandar Lokal lagi ada penurunan. Target terdekatnya ada di angka sini teman. Ini target terdekatnya nih. Saya tulis dulu ya targetnya. Kita hitung ini target terdekatnya di level 510. Nah, di sini kan saya tidak punya target ya, dari 510 sampai ke level 610-an saya tidak punya target. Jadi kita akan menyesuaikan nanti di sini teman. Sambil berjalan kita sesuaikan aja. Kalau sekarang sudah mulai bagus MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Tetap jangan all in ya. Di sini juga ada tanda naik penurunan di angka 452 teman-teman ya. 452 hanya satu aja teman penurunannya, dan 340 adalah area penurunannya. Dia pernah menyentuh harga overnya. Nah, teman-teman jangan jauh-jauh targetnya ya. Harga tengah juga sudah mulai bagus lah teman-teman ya. Harga tengah juga sudah mulai bagus teman-teman. Disitulah mungkin targetnya teman-teman ya. Kalau teman-teman agak lama dikit kita bisa ke angka 800 lagi gitu. Cuman ini perjalanan, kita lihatin dulu perjalanan, soalnya ini si obat ini kan baru kemarin sore teman-teman, emiten kemarin sore. Ini PRSU-nya berapa ini? 9 ya, berarti dia ngikutin fundamental teman-teman ya kalau untuk 9. Oke teman-teman, di bagian dividen juga ya, sedikit ya. 22 lah, lumayan teman, 22 ya. Nah, kemarin Smart Money sudah mulai masuk kan, sudah mulai bagus nih ya, Smart Money masuk, terjadilah kenaikan gitu ya. Nah, ini si Bandar Pores sudah mulai masuk di sini nih. Dari tanggal 5 Mei mulai bagus. MA juga sudah mulai bagus ini ya, MA sudah di bawah candle lagi menuju ke atas lagi. Saya pikir sih ke target 505 bisa lah teman-teman ya. Kalau teman-teman pingin agak lama dikit nunggu bisa ke angka 600-an teman-teman. Tapi targetnya jangan jauh-jauh dulu, ke harga tengah aja ke angka 560-an teman-teman ya. Nanti ini target selanjutnya di sini teman-teman ya. Ini target dari saya ya. Target 080625. Nah, di situ ya targetnya ya. Oke teman-teman, untuk obat bagus ya, secara MA sudah mulai bagus ini. MA-nya bagus, pungutan bandar porennya bagus, Smart Money juga bagus. Tinggal bandar lokal doang. Bandar lokalnya mah cenderung turun dia mereka nih. Jualan terus ya sini. Nggak apa-apalah teman-teman, yang penting poin sudah akumulasi ya. Kita cek poin siap. Oh, CC teman-teman ya. CC seperti biasa. Bukan CC, kita cek dulu teman-teman ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 3 Juni. Oh iya, CC ya, ambil 16.000, sisa 16.000. Dia jualan nggak? Jualan ya. Yang ambil 17 jual 600, berarti masih banyak barang. Saya pikir sih kan CC saya suka kan, kenapa dia itu akumulasi, maaf, harga dan jualan. Tapi dia tidak lama, maka manfaatin aja bisa ke level
505 teman-teman ya untuk kenaikannya. Ataupun mungkin bisa ke angka 605 itu untuk obat seperti itu. Udah mulai bagus teman-teman ya. Manfaatin kenaikannya teman-teman karena posisi sekarang itu sudah lepas daripada agak murah dikit di angka 371 ya di sini nih. Udah mulai uptrend lah teman-teman ya. Oke, obat secara TA bagus, pungutan porennya bagus, tinggal bandar lokalnya aja yang masih terus ngejual. Kenapa katanya ngejual? Karena makan bandar lokal, si poren sama teman-teman kita ya. Bahkan Smart Money pun makan bandar daripada bandar teman-teman ya, dari bandar lokal ngambilnya. Sini bandar ada YJ, ada KI teman-teman. Jadi selain si AD juga sih sebagai UI-nya, ternyata YJ sama KI adalah menguasain emiten ini ya. Di sini ada YP, ada YP, ada EP, ada DR bagus teman-teman. Ngambil apa lagi DR sudah mulai ngambil bagus ya. Di sini terlihat penurunan tapi dia ngambil lumayan 1,4 miliar. Makanya tanda kenaikan targetnya ke angka 510 masuk bisalah jemput ke situ teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai dilewati, tanda baik teman-teman ya. Oke. Untuk obat bagus ya. Ada Kaizen teman-teman. Kita lihat Kaizen. Kaizen. Wow, Kaizen lagi downtrend teman-teman, tunggu dulu ya. Jangan ngambil dulu, ini tanda penurunan sudah mulai ditembus. Hingga satu tanda penurunan sudah mulai ditembus juga. Nah ini di MA 200, mudah-mudahan ditahan di MA 200 ya. Kalau dia jebol MA 200, siap-siap menunggu di angka 81. Karena hanya ini teman-teman tahanan saya. Mungkin biasanya suka ngepreng-ngepreng dikit gitu ya, MA 200 itu ya. Biasanya suka diturunin dikit langsung di-up gitu ya. Tapi jangan ngambil spekulasi teman-teman ya. Kalaupun mau average jangan ambil spekulasi. Kenapa? Karena ini MA-nya masih jauh banget daripada candlenya di sini bawahnya ya. MA 10 sampai MA 20 masih di sini ya, masih jauh. Artinya lebih baik teman-teman santai aja dulu. Karena si barang lokal lagi jualan dulu nih ya. Lagi jualan merah nih. Kenapa katanya jualan merah? Nggak dimaaf harga gitu. Karena yang nerimanya teman-teman kita. Teman-teman kita cenderung nunggu sebelah kiri, makanya dihajar kiri terus. Beda dengan di sininya merah, teman-teman, atau lagi penurunan, lagi penjualan, tapi kita makan sebelah kanan, hajar kanan cenderung akan naik. Tapi kalau teman-teman kita nunggu sebelah kiri, dipastikan dia dihajar, teman-teman ya. Biasanya seperti itu, teman-teman, untuk kelakuan seorang bandar, teman-teman ya. Oke, walaupun Smart Money sudah mau ngumpul, tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu sampai betul-betul si MA10-nya dikembalikan lagi ke standarnya ataupun ke realnya ya. Biar dia uptrend kembali. Kalau sekarang lagi posisi downtrend dulu biarkan aja. Karena kenaikan sudah dibikin di 115 teman-teman ya. Mudah-mudahan dipantulkan di MA 200-nya mudah-mudahan ya. Masih sini sebarang laporannya tidak ikutan ya, tidak mau ikut-ikutan dia. Nah, ini posisinya kajian ini sebenarnya barang lokal sih masih banyak barangnya ya. Dia ngambil sejak tanggal 16 April ya. Nah, tapi di situnya dia ngambil terus jualan lagi ya. Mungkin ini untuk koreksinya agak dalam. Mudah-mudahan ditahan ya MA 200-nya ataupun lebih dikit deh. Kita lihat kajian. Kajian. Nah, ini milik milik bandar teman-teman ya. Nah, bandar itu biasanya 100 PR-nya rasio 100 ke atas di milik bandar. Ini posisinya lagi murah banget. Kajian posisinya murah banget. Targetnya jangan jauh-jauh dulu. Rata-rata ke 200 ketembus teman-teman. Sini nih 200 ketembus, sini ke 200 ketembus. Jadi teman-teman kalau mau ngambil kajian tunggu dulu, kalau mau average pun tunggu dulu aja sampai betul-betul mau tambah muatan juga tunggu dulu sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah candle lagi menuju ke atas. Karena sekarang posisi lagi downtrend dulu, sebarang lokal lagi jualan. Kenapa jualan? Karena ada yang nerima. Siapa yang nerima teman-teman? Masih teman-teman kita bukan dari kalangan Smart Money. Kalau di sini mungkin Smart Money ketika dia istilahnya sideways agak atas dikit Smart Money yang nerima. Tapi ketika ada penurunan teman-teman kita yang nerima. Sini contohnya di sini kempes teman-teman ya. Di sini soalnya kempes teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk kajian seperti itu ya. Tunggu dan sabar dulu untuk mengambilnya. Mudah-mudahan dipantulkan di MA 200-nya, teman-teman ya. Karena posisinya sekarang itu masih pembuangan. Mudah-mudahan pas pembukaan hari Selasa sudah mulai ada pungutan lagi seorang barang lokalnya karena barang lokal itu cenderung ngambil terus ya. Ini step 1 ya. Step 1 ini step 2-nya, step 2 sini nih. Step 2, step 3. Nah, step 3-nya gagal, teman-teman ya. Oke, untuk kajian seperti itu ya. Lanjut ada ayam, teman-teman, ada ayam. Ayam, kita lihat ayam bagaimana ayam. Wih, ayam lagi bagus, teman-teman ya. Secara TA posisi uptrend ya, secara TA posisi uptrend target ini saya dibikin teman di angka 159 teman, ini targetnya nih 159. Tanda penurunan kita bikin dulu di sini level sini teman-teman di angka 141 tanda penurunannya.
Terus di level sini juga ada tanda penurunannya ya, jangka 146. Di sini aman, tinggal di sini doang di angka 131. Posisi si Banda Foreign perhatikan. Banda Foreign lagi manipulasi harga. Banda lokal bagaimana? Lagi manipulasi harga, teman-teman ya. Jadi secara pungutan bagus, Banda lokal Banda Foreign bagus, secara T ada posisi uptrend, secara bandar pun walaupun bandar lokal lagi jualan di sini 2 hari ini, tapi pungutannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Perhatikan ketika bandar lokal ngambil sejak tanggal di sini nih. Sejak tanggal 20 Februari terus ngambil. Bandar lokal bagus-bagusnya itu ngambil di sini teman-teman. Bandar foreign di sini ya. Tanggal 25 Maret ngambil terus. Bahkan terakhir itu ngambil 1,5 miliar teman-teman, dan bandar lokal ngejual 58. Di sini domestiknya ada si AG yang ngambil, XA sama si MG buangan ternyata sebagai bandar, dan di luar bandarnya ada si AG. AG itu bagus, bukan broker bagus ya. Terus foreignnya di sini si AK sama si CC yang ngambil. Kita cek ayam posisi di mana? Ayam. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, wow, hati-hati teman-teman ya. Ini sudah mulai mahal banget, teman-teman. Sudah mulai mahal banget. Kenapa sudah mulai mahal banget? Karena sudah melewati overnya, ya. Apakah akan naik? Ya secara teori bisa ke 159. Saya di atasnya nggak ada lagi kan? Ya sip, saya nggak lagi. Jadi ini teman-teman target saya. Jadi kalau dia mau naik ke atas ya silahkan aja. Tapi dari saya selesai sampai sini aja nanti teman-teman ya. Jadi target saya di sini aja nanti teman-teman, karena pengawalan saya mungkin sudah selesai di sini. Nah, teman-teman kalau yang mau istilahnya, kalau yang mau masuk ya sekarang ingat, saya mengingatkan aja, ini sudah mahal. Teman-teman yang punya di bawah ikutin aja MA-nya, selama MA 10 sama MA 20 masih menuju ke atas masih aman. Selama MA 200 tidak dipotong masih aman. Selama si bandar lokal sama poin masih akumulasi dan memaaf harga masih aman, teman-teman. Bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Tetapi dari saya cukup di sini aja. Karena harganya sudah over banget. Udah over banget, ya. Bahkan ya udahlah kalau udah over di sini aja sudah cukup sebenarnya teman-teman ya, karena si bandar lokal itu sudah mulai jualan. Karena si bandar foreign kadang-kadang ngambil sebentar langsung jualan teman-teman ya. Ingat ya, si ayam posisinya lagi mahal banget ya. Lagi mahal banget. Kalau sini kan mahal di sini. Kalau sudah ke atas dikit mahal banget. Jangan sampai teman-teman ngambil nunggu untuk kejemput ya. Kalau mau trading seperti ini ya mungkin teman-teman bisa trading sebentar aja ya. Tapi karena posisinya sudah mahal banget. Secara valuasi ini mahal teman-teman ya. Rata-rata 58 sekarang 79 ya. Ini memang ini milik bandar. Kalau bandar punya kehukuman bebas gitu kan. Oke teman-teman, untuk ayam gitu ya. Jadi posisi lagi uptrend, tapi posisi sekarang lagi mahal. Target tinggal sedikit lagi 159 teman-teman ya. Ya, di sini 159. Oke teman-teman ya. Jadi posisi lagi mahal, tetapi dia masih uptrend, masih barang lokal sama pun masih ada mungut barang teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa berpikir ulang ketika mau ngambil emiten ini gitu ya. Karena dari saya dulu sudah posisi mahal banget ya. Cenderung lebih baik saya bilang apa namanya, saya hanya kalaupun masuk ya saya harus hati-hati banget teman-teman ya. Karena harganya sudah mulai mahal walaupun ada pungutan daripada barang lokal dan forex. Cenderung kalau si bandar forex sih cenderung dia suka beli di harga mahal teman. Kenapa? Yang enak dia ngebeli harga mahal, pada takut, kadang-kadang pada takut ya, dimaaf lagi. Nah, ketika lihat sudah 2 hari 3 hari, wah ini katanya masih naik, baru masuk. Nah masuk besar-besaran, forex bagian jualan. Nah itu tugasnya forex seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah di harga tinggi belum ada yang masuk, masih di up terus teman-teman. Berarti yang ngambilnya belum cukup teman-teman ya. Itulah kehebatan seorang bandar itu membuat psikologis itu terganggu. Makanya oh ya udah masih uptrend tapi takut gitu seperti itu. Tapi kalau saya sendiri ya udahlah, ini sudah tinggi, saya cenderung tidak akan mengambil kalau saya sendiri ya. Karena sudah tinggi banget harganya. Kecuali kalau teman-teman seorang pemberani yang ngambil di harga tinggi, posisi uptrend ya masih ada kesempatan ke angka 159. 159 berapa poin lagi teman-teman? Lumayan ya. 3 poin lagi, 3% lagi. Terserah teman-teman itu Mbak ya. Yang penting saya sudah mengingatkan ini posisi uptrend tetapi harganya sudah mahal teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ada TMPO.
TMPO, TMPO. Ini target kenaikannya TMPO sudah dijemput semuanya nih. Saya harus memperbaiki dulu teman-teman sebentar ya. Kita lihat posisi dulu. TMPO masih posisi dari murah ke atas, artinya sedikit agak murah dikit teman-teman. Targetnya bisa ke angka 252 atau angka di bawahnya dikit di angka 236 ya. Nah, kalau ke sini agak jarang. Tapi kalau teman-teman di sini nih, nah ini harga standarnya nih. Ya rata-rata dia dijual di harga ini untuk harga tertingginya. Nah, ini kalau ke arah 250-an ataupun ke arah 200 pasnya dikasih bonus lah teman-teman ya. Posisi lagi uptrend teman-teman ini ya. Ini uptrend teman-teman ya. Karena kenaikan sudah dibikin satu, dua sudah dijebol ya, tiga nih. Saya pikir di situ aja buat kenang-kenangan aja saya sudah ngebahas di sini. Tercapai tanggal berapa ini? Tanggal 3 6/25 ya. Buat kenang-kenangan aja saya sudah membahasnya. Nah, ini sama nih teman-teman di sini. Clone aja lah. Nah, di sini tanda kenaikannya. Oke, jadi tanda kenaikan saya sudah dicapai dengan baik. Ini juga sudah dicapai dengan baik. Ini tanda penurunan belum dicapai, berarti masih posisi uptrend ya. Mas sebelum gua sudah ada di bawah kan. Ini tanda target kenaikan di EMA 200 150 teman-teman ya. Terus ini tanda penurunan nih. Jelas banget di sini gap yang sangat lebar. Nah, kadang-kadang suka ngeprengnya itu di sini tahan di angka sini teman-teman ya. Suka dia tahan di angka 132 ya. Mudah-mudahan tidak jatuh dari 132 ya. Karena kadang-kadang kalau bandar itu suka memberikan, nah mau turun gak nih, mau turun gak nih. Jadi si retail itu kadang-kadang takut teman-teman. Tapi kalau saya sendiri emang harus ada rasa takut. Kenapa? Kalau jatuh ke sini nanti teman-teman harus melakukan yang namanya planning ya. Seperti itu. Karena posisi sekarang itu memang posisi murah. Cuma rata-rata emang dijual di harga tengah ke bawah, artinya posisi murah ya. Ya targetnya jangan jauh-jauh lah teman-teman ya. Saya pun menarget ke angka 169 di sini target saya nih. Ini target 8625 itu sering tercapai di sini teman-teman nih. Sering tercapai, tuh lihat dengan shadow-shadow. Ini target yang agak tinggi dikit di sini. Nah, ini targetnya nih. Ya. Oke, teman-teman tempel seperti itu. Hati-hati, ini ada gap yang sangat lebar sekali, posisi uptrend. Bandar lokal akumulasi, foreign biarin aja. Smart money kemarin akumulasi terjadi kenaikan. Dan ini lagi terjadi penjualan smart money-nya. Jadi hati-hati, foreign tidak melakukan aksi apa-apa. Ini milik bandar lokal teman-teman ya. Oke, targetnya ke angka 168, posisi uptrend tetap harus hati-hati, ada area gap yang sangat lebar sekali di sini. Ya, biasanya pasti ketutup lagi kok teman-teman ini ya. Dan targetnya jangan jauh-jauh 170 sama di angka 190 aja. Untuk satu ya di ke 200 ya bisa aja juga punya target di sini 200 ya. Nah, sampai 244 saya teman targetnya nih. Ya, oke teman-teman. Untuk TMPO masih posisi uptrend. Isian bagus teman-teman, si bahan lokal masih ada di dalam ya. Ada YP, ada CP, ada CP, ada YB, ada XA, ada BQ teman-teman ya. Bagus teman-teman ya. Si bahan lokal terus merangsak naik teman-teman ya. Ini tanda berat tipis nggak sih? Wah, sedang lah teman-teman, segini mas sedang ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi untuk TMPO target 169 yang terdekatnya sama di angka 149 di MA 200-nya. Tetap ini ada yang namanya gap. Jadi teman-teman kalau ngambil sekarang jangan dihabisin duitnya. Jadi ketika dia turun ke bawah, teman-teman bisa melakukan average nanti biar kejemput aja karena ini milik milik bandar. Nah, kalau bandar udah teman-teman yang nyangkut di atas walaupun tidak di average masih kejemput lah teman-teman ya. Asal teman-teman di angka sini aja nih, di angka 190 aja. Asal teman-teman punya angka di 190 dijamin kejemput deh. Kenapa? Karena standarnya di sini teman-teman ya, di 190. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan besok bisa nyampe ya ke yang terdekatnya 150 sama di angka 171. Tetap harus hati-hati ada gap yang sangat lebar di sini dan tanda penurunan ada di angka 116 tapi belum kejemput, biarin aja bagus berarti teman-teman ya. Dan tanda penurunan yang paling dalam di angka 103 di sini tanggal 25 Mei ya. Tanggal 8 dia ikutan kan di sini nih. Nah, tanggal 8 sini nih. Cenderung dia turunnya sebelumnya teman-teman, sebelum tragedi tanggal 8 ya. Ini kalau teman-teman mau masuk ke si TMPO ini nanti ketika smart money masuk teman-teman ya. Smart money masuk bagus ya. Masuk aja teman-teman, mungkin ada cross dikit ataupun bukan koreksi apa namanya, ada pereng-pereng dikit dah ya. Bisa dikebawahin sebentar.
tiba-tiba dem aja gitu, seperti itulah teman-teman ya. Paling tinggal nerusin aja teman-teman ya. Tapi ingat sejarahnya ketika dia naik dia turun kembali, terus ada kenaikan. Nah, manfaatin kenaikannya itu bisa ke level 190 sama di angka 171. 171 diam teman-teman, terlewati harga tertinggi sebelumnya, dipastikan dia akan uptrend bisa menunggu ke 190. Jadi standarnya 190 aja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain ya. Sekian dan terima kasih dari saya, tetap jaga kesehatan dan ciao.